bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang aliran LCS. Kita tahu LCS dihasilkan oleh plexus choroideus dan juga sel ependym. Fungsi dari LCS itu sendiri adalah sebagai bantalan atau pelindung dari otak apabila terjadi benturan atau trauma pada kepala seperti itu. Jadi dia akan melindungi otak dari goncangan. LCS sendiri normalnya jernih. LCS pada orang dewasa jumlahnya kurang lebih sekitar 150 cc dan dalam 24 jam dihasilkan sebanyak 500 cc. Jadi apabila aliran LCS itu ada gangguan atau tersumbat dan dibiarkan dalam waktu 24 jam, bisa kita bayangkan berapa banyak cairan yang ada di dalam otak tersebut. Nah, fungsinya dari LCS sendiri, satu, tadi kita sudah tahu untuk pelindung. Yang kedua juga sebagai tempat untuk eksitatorik dari metabolit dari otak. Ya. Untuk tekanan LCS sendiri kurang lebih sekitar 70 sampai 180 mm air atau milimeter LCS. Nah, sekarang kita akan membahas aliran LCS dari hulu sampai ke hilir. Jadi pertama-tama LCS akan dihasilkan oleh plexus choroideus di ventricle lateral. Di sini kita mempunyai dua buah ventricle lateral, kanan dan kiri, ya. Untuk ventricle lateral sendiri itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada bagian anterior, ada bagian sentral, ada bagian posterior dan juga bagian inferior. Nah, kalau kita lihat dari hasil CT scan kepala untuk ventricle lateral, kita bisa lihat gambar sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan. Dari ventricle lateral, LCS tersebut akan dialirkan menuju ke ventricle 3 melalui foramen interventricularis Monro. Jadi, yang kanan dan kiri lateral dari ventricle lateral akan mengalir ke ventricle 3. Di sini ventricle 3 cuma ada satu jumlahnya, ya. Di sini pun terdapat plexus choroideus yang juga menghasilkan dari LCS. Jadi di ventricle 3 jumlah LCS akan bertambah dari yang ventricle lateral dan juga ditambah dari produksi oleh plexus choroideus di ventricle 3. Untuk gambar CT scan-nya kita bisa lihat seperti ini. Nah, kita juga harus tahu bahwa dinding lateral dari ventricle 3 itu adalah talamus. Jadi kita bisa tahu menentukan, oh ini ventricle 3 karena memang kanan kirinya ada talamus. Dari ventricle 3, LCS akan dialirkan menuju ke ventricle 4 melalui aqueductus silvii. Nah, untuk ventricle 4 sendiri itu kita harus tahu bagian depannya adalah pons, sedangkan bagian belakangnya adalah cerebellum. Di ventricle 4 ini, di sini juga terdapat plexus choroideus yang menghasilkan LCS. Memang tidak sebanyak di ventricle 3 ataupun ventricle lateral. Aliran LCS di ventricle 4 ini dia akan dialirkan kembali ke canalis centralis yang ada di dalam medula spinalis. Nah, untuk yang lainnya akan dialirkan ke ruangan subarachnoid. Di sini melalui 3 foramen. Jadi ada satu foramen Magendie yang letaknya di medial di tengah dan 2 foramen lagi yang berada di lateralnya kanan dan kiri, yaitu foramen Huska. Untuk LCS sendiri setelah masuk ke dalam ruang subarachnoid, LCS ini akan disalurkan kembali ke sinus sagittalis superior melalui granulationes arachnoid, ya, atau arachnoidea granulationes, ya. Susah ngomongnya. Nah, kemudian dari sinus dia akan masuk ke dalam pembuluh darah vena. Nah, dari vena kemudian di situ bercampur dengan darah juga dan masuk ke jantung dan masuk ke arteri ke plexus choroideus. Nah, itu yang kita harus tahu. Di sini kita tahu aliran ini pentingnya kenapa? Karena kita bisa menentukan nanti untuk jenis hidrosefalus yang terjadi. Apakah hidrosefalus itu komunikans apa non komunikans?
dari hasil CT scan kepala yang biasanya kita lakukan. Jadi dengan kita tahu alirannya LCS ini, saya rasa itu akan bermanfaat bagi kita nantinya. Ya, semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua.